Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang kebijakan pemerintah Belanda terhadap Islam pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, Islam merupakan kekuatan sosial dan budaya yang sangat berpengaruh di kalangan masyarakat pribumi Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda memandang Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai potensi kekuatan politik yang dapat mengancam kekuasaan mereka. Adapun strategi Belanda dalam mengendalikan Islam. Berbagai strategi diterapkan oleh Belanda untuk melemahkan, mengontrol, dan memecah belah kekuatan Islam di Hindia Belanda. Yang pertama, ada politik adu domba. Belanda secara aktif memecah belah umat Islam ke dalam beberapa kelompok. Mereka menciptakan jarak antara kaum tua ulama tradisional dan kaum ulama modern, serta antara organisasi-organisasi Islam yang berbeda arah. Tujuannya adalah agar umat Islam tidak bersatu dalam suatu gerakan nasional yang kuat. Dengan menciptakan perbedaan pandangan dan kepentingan, Belanda lebih mudah mengontrol dan memanfaatkan kelompok tertentu demi kepentingan kolonial. Yang kedua, mengkategorikan Islam dalam dua jenis, Islam rasional dan Islam fanatik. Belanda membagi Islam ke dalam dua kategori, Islam yang dianggap rasional dan modern, serta Islam yang dianggap fanatik dan radikal. Islam rasional diberikan ruang untuk berkembang asalkan tidak menentang kolonialisme, sedangkan Islam fanatik ditekan dengan keras. Strategi ini digunakan untuk membatasi ruang gerak tokoh dan organisasi Islam yang dinilai berpotensi memberontak, serta mengarah opini publik agar mendukung Islam versi yang disetujui oleh kolonial. Yang ketiga, penempatan tokoh agama dalam sistem pemerintah. Ulama dan tokoh agama tentu diberi jabatan resmi dalam struktur pemerintah kolonial seperti penghulu, imam, dan naib. Mereka diberi gaji dan otoritas untuk mengatur urusan keagamaan. Dengan cara ini, Belanda berharap bisa mengontrol isi ceramah dan merubah keagamaan yang disampaikan kepada masyarakat. Tokoh agama yang tidak sejalan akan diawasi, disingkirkan, atau bahkan dipenjara. Adapun yang keempat, yaitu pengawasan terhadap pembatasan literasi Islam. Belanda sangat selektif terhadap buku-buku keagamaan yang boleh beredar di Hindia Belanda. Buku atau majalah dari Timur Tengah yang mengandung unsur politik atau ajakan perlawanan akan disita. Bahkan surat kabar lokal yang memuat wacana pembahasan Islam atau kritik terhadap penjajahan bisa dilarang terbit. Yang kelima, ada pengawasan jamaah haji dan mahasiswa Timur Tengah. Pemerintah kolonial merasa cemas dengan jamaah haji dan pelajar Indonesia yang pergi ke Timur Tengah, karena di sana mereka bisa terpapar ide-ide pan-islami dan semangat anti-kolonial. Maka Belanda menerapkan kontrol ketat terhadap keberangkatan haji dan mewajibkan izin resmi. Setibanya tanah air, mereka akan dilaporkan secara berkala. Adapun yang keenam, mendukung organisasi Islam non-politik. Organisasi seperti Muhammadiyah yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan didukung secara diam-diam karena dianggap tidak mengancam langsung kekuasaan kolonial. Sebaliknya, organisasi seperti Sarekat Islam yang aktif dalam perjuangan politik dan membela hak rakyat sering kali ditekan atau dipecah belah dari dalam. Strategi ini digunakan untuk membentuk citra bahwa Belanda tidak memusuhi Islam secara keseluruhan, tetapi hanya Islam yang bersifat politis. Adapun dampak kebijakan terhadap Islam dan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan Islam di Hindia Belanda.
Yang pertama, ada keterbatasan akses pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang semula berkembang pesat melalui pesantren-pesantren menjadi terbatas. Namun, meskipun ada pengawasan ketat, pesantren tetap menjadi pusat pendidikan dan perlawanan terhadap penjajah. Pendidikan Islam lebih banyak dilakukan secara tertutup, namun tetap memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman keagamaan dan kesadaran nasionalisme. Yang kedua, pertumbuhan organisasi Islam. Organisasi Islam seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah tetap berkembang meskipun mendapat pengawasan ketat. Sarekat Islam menjadi salah satu organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan, sementara Muhammadiyah berfokus pada pembaharuan sosial dan pendidikan, tetapi tetap memiliki dampak besar dalam membentuk kesadaran nasional dan politik umat Islam. Ketiga, radikalisasi beberapa kelompok. Ketidakpuasan terhadap kebijakan Belanda mendorong beberapa kelompok Islam untuk terlibat dalam perlawanan lebih aktif terhadap penjajahan. Beberapa kelompok menggunakan agama sebagai alat untuk membangkit semangat perlawanan terhadap kolonialisme. Meskipun Belanda berusaha mengontrol gerakan-gerakan ini, mereka tidak bisa sepenuhnya menekankan semangat perlawanan yang berkembang di kalangan umat Islam. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.